نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن أبي درداء رضي الله عنه يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمد الله وإن أصابوا يقرؤون التسبح والصبر والحلم والعلم. كيف يكون هذا لهم والعلم والعلم يا رب؟ قال الله تعالى: أعطيهم من حلم وعلمي، atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang jamaah Allah, dialah Allah Ta'ala satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh dunia membunuh kita tak akan mampu tanpa izin Allah. Seluruh dunia mau selamatkan kita tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh suasana dan keadaan. Allah yang menaikkan raja-raja dan yang menurunkan raja-raja. Dialah Allah Ta'ala telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah pun berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah berkuasa membahagiakan orang-orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun berkuasa menyusahkan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. Everything in the hand of Allah. Semua berada di dalam genggaman Allah. Makanya hadirin sekalian, dalam satu hadis kursi Allah berfirman, sekiranya kalian mendapatkan aku, niscaya kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Jadi hadirin sekalian rahmatillah ta'ala, momentum Idul Adha adalah tentang sebuah kisah perjalanan hidup seorang manusia yang telah membuktikan kepada Allah bahwasanya dia mencintai Allah melebihi segala-galanya. Dia adalah Abu Tauhid, Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Bagaimana Allah bercerita tentang kehidupan Nabi Ibrahim dari lahirnya Nabi Ibrahim sampai wafatnya Nabi Ibrahim ada Al-Quran. Bagaimana Nabi Ibrahim AS mencari Allah. Bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim di dalam hutan di saat Raja Namrud mencari anak-anak bayi laki-laki yang dibunuh. Allah selamatkan Nabi Ibrahim AS. Kemudian Nabi Ibrahim berusaha mengenali Allah Ta'ala. Dia lihat bintang, dia pikir bintang ini adalah Tuhan. Kemudian bintang menghilang, tak mungkin Tuhan menghilang. Dilihat bulan cahayanya lebih terang, mungkin itu Tuhan. Ternyata bulan menghilang, tak mungkin Tuhan pun bisa hilang. Terbit matahari di ufuk timur setiap pagi. Kemudian Nabi pun berpikir mungkin inilah Tuhan. Ternyata matahari itu tenggelam di ufuk barat. Maka Nabi Ibrahim pun mengatakan tak mungkin Tuhan itu tenggelam. Dirinya melalui Jibril AS kepada Nabi Ibrahim AS. Sampai Nabi Ibrahim AS mengenal Rabbnya Allah. Kemudian setelah remaja Nabi Ibrahim balik pulang ke kampungnya. Dia temui orang tua dalam keadaan kafir dan musyrik hadirin sekalian. Ayahnya membuat patung berhala. Maka Nabi Ibrahim menafikan patung-patung. Dia katakan kepada ayahnya, wahai ayah, ini patung tak bisa bicara, tak bisa melihat, tak bisa mendengar. Bagaimana mungkin menyembah makhluk semacam ini? Maka apa yang dilakukan Nabi Ibrahim AS hadirin sekalian telah mendengar oleh Namrud laknatullah alaihi. Tapi dalam pandangan Nabi Ibrahim AS, Namrud bukan siapa-siapa. Dalam pandangan orang yang beriman, orang kaya tak lagi hebat hadirin mulia. Dalam pandangan orang beriman, raja-raja tidak lagi gagah perkasa. Yang hebat hanya Allah Ta'ala saja. Yang perkasa hanya Allah Ta'ala saja.
rasa takut di hatinya, Nabi Ibrahim AS menghancurkan seluruh berhala di kerajaan Namrud laknatullah alaih. Sampai Namrud pun tahu ini pasti kelakuan Ibrahim, maka dipanggil dan mulai ditangkap Nabi Ibrahim AS dan diadili. Nabi Ibrahim AS ditanya oleh Namrud, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim dengan penuh gagah keyakinan mengatakan, "Allahu Rabbuna." Allah Tuhan kita wahai Namrud. Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Allah lah yang telah menghidupkan dan mematikan. Tertawa Namrud laknatullah alaih. Kalau menghidupkan dan mematikan, akulah orang. Dibunuh satu orang. Sekarang sujud kepada aku Ibrahim. Akulah Tuhanmu yang mematikan itu. Maka Nabi Ibrahim AS diberi ilham oleh Allah Ta'ala wahyu. Dialah Allah yang telah menerbitkan matahari di ufuk timur dan tenggelamkan di barat. Wahai kaum Namrud, kalau kau betul-betul Tuhan, buktikan. Terbitkan matahari dari barat, tenggelamkan di timur. Panik Namrud laknatullah alaih. Kalau penguasa zalim sudah paling hati mulia, dia tak kuat apa-apa lagi kecuali perintah tentara dan polisi mereka. Bala tentara katakan, "Tentara, tangkap Ibrahim." Langsung tanpa proses pengadilan panjang dijatuhi vonis hukuman mati, dibakar hidup-hidup. Dalam pandangan Nabi Ibrahim, api adalah makhluk yang tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Api tak mampu membakar tanpa izin Allah. Allah yang membakar. La ilaha illallah. Turun 3 malaikat menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim AS. "Hai Ibrahim, tundukkan kepalamu." Kata pengawal Namrud, "Kau selamat dari api." Tak terkesan. Ketika dia menundukkan kepalanya, Namrud pikir dia takut. Maka dikatakan, "Sekarang kau menyerah wahai Ibrahim?" Tidak. Dia katakan, "Semakin besar itu api, semakin tenang hatiku, karena semakin dekat perjumpaanku dengan Rabb Allah." Orang beriman tak takut mati, tak takut dengan apapun, dengan siapapun kecuali kepada Allah. Tak terkesan dengan tawaran bantuan kawan ataupun lawan. Malaikat penjaga angin datang, penjaga air datang, bahkan Amirul Malaikat Jibril AS datang menawarkan bantuan. Apa jawaban Nabi Ibrahim AS? "Hasbunallah, hasbunallah, cukup Allah, wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir." Ini pelajaran bagi kita hadirin sekalian. Bagaimana kita tidak terkesan oleh suasana dan keadaan. Yakin Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Sehingga ketika iman masuk ke dalam hati seorang manusia, dia tidak akan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak akan meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan dia tidak akan berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. La ilaha illallah. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Maka hati sekalian, istighfar banyak-banyak di hari Idul Adha ini. Kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk berkorban. Allah mengabarkan kepada baginda Rasulullah SAW, "Inna a'tainakal kautsar." Wahai Muhammad kekasihku, lihatlah betapa banyak nikmat yang besar aku berikan kepada engkau. Ini enggak main-main hadis sekalian. Kita dijadikan umat Rasulullah SAW, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat menjadi umatnya Rasulullah SAW. Nikmat yang terbesar. Dijadikan umat yang terbaik, khairul umat yang dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan seluruh nabi, umat yang diceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil. Bahkan nabi-nabi berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikan hamba sebagai umatnya Muhammad SAW." Hari ini kita tak satu pun yang meminta dan berdoa kepada Allah, tapi Allah pilih kita menjadi umatnya Rasulullah SAW. Ini nikmat yang paling besar yang Allah beri kepada kita. Diharapkan surga dimasuki oleh kaum-kaum terdahulu sebelum kita masuk surga. Datangnya belakangan, tapi masuk surganya awal. Coba berpikir sesaat, semua kita berpikir. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, semua nabi-nabi berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi Ibrahim ingin seperti bapak-bapak, ingin seperti saya, seperti kita. Khairul umat, the best of umat, umat yang terbaik, sebaik-baiknya umat. Maka hadirin mulia, maka Allah perintah Rasulullah SAW, "Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar." Sebagai tanda syukurmu kepadaku, kata Allah, dirikanlah salat dan sembelihlah hewan kurban. Mengaku cinta Allah
Sudah itu pengorbanan. Nabi Ibrahim AS pernah diuji sama Allah beberapa kali dengan ujian yang luar biasa hadis sekali. Tadi ujian dibakar, Nabi Ibrahim tak terkesan. Bahkan ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke kobaran api, Allah langsung memerintah api, ya hai api, jadilah kau dingin. Wassalamun ala Ibrahim, berikan keselamatan kepada kekasihku Ibrahim. Satu orang bertanya kepada Nabi Ibrahim AS, kapan saat terindah dalam hidupmu wahai Ibrahim? Dia katakan ketika aku dibakar. Ketika dibakar. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim masih remaja, beliau seorang pembela kambing. 2 lembah, 2 gunung hadir mulia kambing beliau ribuan ekor. Satu hari Jibril alaihissalam bertanya kepada Rabb, ya Allah, kenapa kau panggil Ibrahim itu Khalilmu, kekasihmu? Kenapa kau beri gelar Ibrahim kekasihmu? Apa yang menyebabkan Ibrahim alaihissalam spesial? Maka diperintahkan oleh Allah Jibril alaihissalam menjelma sebagai seorang laki-laki tua, turun ke dunia hanya memuji bagaimana cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim sedang mengembalakan kambingnya, tiba-tiba terdengar alunan merdu menyebut nama Allah. Bayangkan buat dunia suara Jibril alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mencari asal suara itu. Nampaklah seorang laki-laki di atas bukit sedang duduk berzikir menyebut Allah. Maka berlari Nabi Ibrahim menemui Jibril alaihissalam. Dia tidak tahu itu Jibril. Dikatakan kepada orang tua, apa yang barusan kau ucapkan? Dikatakan, Allah, boleh aku mendengar lagi alunan merdu seperti yang tadi? Maka Jibril bertanya, apa yang kau berikan kepadaku sebagai upah bayaran kalau aku menyenandungkan lagi asma itu? Maka dia kau lihat kambingku, ribuan ekor kambing, sebagian kambingku diberikan kepadamu, ambil setengah. Maka Jibril alaihissalam menyebut nama Allah dengan begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dikatakan, ucapkan sekali lagi nama itu, aku ingin mendengarkan. Apa yang kau berikan kepadaku? Ambil seluruh kambingku. Setelah seluruh kambingnya diberikan kepada Jibril alaihissalam, maka Nabi Ibrahim mengatakan, sungguh hatiku ingin mendengarkan sekali lagi nama itu. Tolong sebutkan nama itu lagi. Maka dikatakan oleh Jibril, kau sudah tak punya apa-apa, kambingmu sudah habis. Apa yang kau berikan? Jadikan aku budakmu, jadikan aku hamba sahayamu, aku akan berkhidmat kepadamu sampai mati. Begitu bagaimana Nabi Ibrahim membuktikan kepada Allah dia mencintai Allah dan Rasulnya. Puncak pengorbanan Nabi Ibrahim apa? Harus mengorbankan putranya yang tercinta Ismail alaihissalam. Sudah ditinggalkan 13 tahun di Makkah. Dulu namanya Makkah Al-Mubarak, sekarang diganti menjadi Makkah Al-Mukarram. Dulu tidak ada manusia di sana, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang ada hanya tanda-tanda kematian. Tidak ada air sumur, tidak ada tempat belanja. Istri yang sangat dicintai Ibunda Hajar, anak yang ditunggu-tunggu puluhan tahun kelahirannya Ismail alaihissalam. Suatu hari Allah menguji Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, berangkat kau dari Madian, berjalan kaki dari Palestina sampai Haji Mulia ke Makkah. Nabi Ibrahim tak mengerti apa maksud Allah. Ternyata Allah hendak memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak istrinya di Makkah. Berat terasa bagi Nabi Ibrahim perintah ini. Menangis berurai air mata, tak sanggup menggerakkan lisan. Lalu Nabi Ibrahim mengambil bekalnya dan dia berjalan begitu saja. Dikejar oleh Ibunda Hajar, wahai suamiku kemana? Kami tidak diajak. Dia tak sanggup menatap wajah Ibunda Hajar. Sampai 3 kali dihadang oleh Ibunda Hajar. Apakah ini perintah Allah, wahai suamiku? Nabi Ibrahim hanya menganggukkan kepala sambil meneteskan air mata. Tak sanggup menggerakkan lisannya, saking beratnya meninggalkan anak dan istri. Jangan Bapak pikir meninggalkan anak istri itu ujian yang terdahsyat. Maka saya sering khurus fisabilillah. Memang berat bagi kita laki-laki meninggalkan anak istri untuk pergi berdakwah kepada pedalaman, ke gunung-gunung, ke pulau-pulau terpencil. Meninggalkan istri yang dicintai, anak yang saleh, anak yang dicintai, bukan anak yang bandel. Nabi Ismail alaihissalam anak yang tampan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menangis dan Ibunda Hajar pun menangis, dibasuh wajah Nabi Ibrahim dengan air matanya. Lalu Nabi Ibrahim pun pergi berjalan meninggalkan Ibunda Hajar, tak menengok sekalipun ke belakang.
mewah. Lulus ujian 13 tahun pulang-pulang, apa kata Allah? Sembelih anak hebat. Sekarang Pak, kita korbankan anak kita untuk agama, masukkan anak kita di pesantren, kenalkan anak kita dengan dakwah, korbankan, tinggalkan mereka sekali-sekali. Ya, jangan hari-hari sama anak sama istri. Maka ketika makhluk masuk ke dalam hati, Allah tak terima. Allah Maha Pencemburu. Nabi Yakub alaihissalam punya anak 12 orang, tapi satu anaknya tampaknya berlebihan. Siapa namanya? Yusuf alaihissalam. Sehingga kadang-kadang ketika bermunajat terbesit wajah Yusuf alaihissalam di hati Nabi Yakub. Allah pisahkan mereka 40 tahun. Sampai menangis Nabi Yakub, buta matanya, tak sadar apa salah. Maka mencintai anak dan istri itu biasa-biasa saja, jangan berlebihan. Jangan sampai kecintaan kita kepada dunia melebihi cinta kita kepada akhirat. Jangan sampai kecintaan kita kepada makhluk melebihi kecintaan kita kepada Khalik Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, masih ada waktu hari tasyrik kita untuk bergembira. Haram berpuasa di hari itu. Bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Menyembelih hewan kurban. Oh, saya tak punya uang Ustaz, saya tidak punya uang, baik tamir masjid, saya orang miskin. Orang yang paling miskin di Indonesia ini kalau disurvei Pak, dia mampu beli 1 ekor kambing. Paling miskin. Ribuan kisah orang-orang miskin pembunuh memberi seekor sapi karena dia sudah berniat menabung setiap harinya 10.000. 1 tahun. Berapa tahun? Minimal harus sekalian. Kalau kita betul-betul ada niat untuk berkorban, korban itu bukan nyari dulu, Pak. Apa susahnya hari ini mengorbankan handphone kita, mengorbankan TV kita yang besar? Oh, ini bisa jadi kambing TV. Apa susahnya mengorbankan apa yang kita cintai? Itu yang namanya pengorbanan, hadirin sekalian. Memang hukum korban sunat muakkad, maknanya bapak korban tidak membuat bapak. Siapa yang betul-betul mau memberikan korban yang terbaik, paham yang terbaik. Kalau bapak mampu membeli seekor sapi, lalu bapak beli kambing, tak diterima korban itu semua. Dan itu korban bukan yang terbaik. Kenapa pengorbanan anak Nabi Adam alaihissalam Habil diterima? Karena dia memilih kambing yang terbaik, yang paling gemuk dia pilih, diserahkan kepada Allah. Dan kata para ulama, kambing itulah yang dihantarkan untuk menggantikan Nabi Ismail alaihissalam ketika Nabi Ibrahim menyembelihnya. Apa kata Nabi Ismail ketika ayahnya Ibrahim mengatakan, "Wahai putraku, anakku sayang, anakku tercinta, Allah perintah ayah untuk menyembelih." Apa kata Nabi Ismail? "Wahai ayah, tajamkan pedangmu, tajamkan pisau. Kau akan menemui aku sebagai anak yang bersabar. Nanti berikan bajuku yang berlumuran darah kepada ibu, supaya ibu tahu kita berdua telah mencintai Allah dan taati Allah lebih segala-galanya." Digoda Nabi Ibrahim yang mampu, iblis datang kepada ibu Hajar. Oh Allah Akbar. Apa itu suamimu 13 tahun pergi, tahu-tahu pulang-pulang sembelih anak. Diambil batu sama Ibu Hajar, dilempar itu iblis. Sampai hari ini dikenang pengorbanan dengan melontar jumrah. Ketika Nabi Ismail lahir bayi, ditinggalkan di Makkah, berlari-lari kecil mencari air saking hausnya, sa'i, Safa ke Marwah. Jadi bapak kalau udah haji umrah, seluruh ritual haji dan umrah hanyalah untuk mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim, mengorbankan anak dan istrinya. Pengorbanan Nabi Ibrahim untuk membuktikan kepada Allah bahwasanya beliau mencintai Allah melebihi siapapun, melebihi apapun di muka bumi. Dan kita pun akan sukses, akan berjaya bila kita meninggalkan dunia dalam keadaan hati kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Kemarin ada orang menistakan Rasulullah SAW, nama Muhammad dijadikan iklan dengan Muhammad. Termasuk orang pertama yang memviralkan berita itu. Takut. Pemiliknya orang-orang kafir, tidak tahu. Saya katakan kepada mereka, dia cari saya lupa. Saya katakan bagi kami Muhammad itu lebih daripada anak dan istri kami. Kau ganggu anak istriku, aku bisa bunuh kamu. Apalagi kau ganggu Nabi,
Tapi kami tidak menistakan Muhammad. Karena ada bid'ah KTP-nya, tidak bisa. Tidak ada orang yang namanya Muhammad Toba. Paling Muhammad Rifai, Muhammad Syafi'i, Muhammad Hambali. Yang punya nama Muhammad saja satu-satu yang berdiri dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan main-main dengan Rasulullah sekalian. Cintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Itulah bukti pengorbanan yang sempurna kepada Allah. Tak lama hidup kita di dunia ini. 60-70 tahun saja. Sebentar lagi nih, saya pastikan yang hadir di sini pasti mati. Tak lama lagi. Tak akan sampai 100 tahun lagi. Umur umatku kata Nabi 60-70 tahun saja. Kalau lahir memang lebih duluan ibu dari anak, tapi urusan kematian kadang-kala lebih duluan cucu daripada kakek. Maka orang yang paling cerdas siapa? Orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Itulah orang cerdas. Zikrul maut. Mungkin saja hari ini hari terakhir kita. Banyak video-video viral orang menyembelih hewan kurban. Tahu hari itu dia yang mati. Maka buatlah persiapan. Sebaik-baik persiapan adalah iman dan takwa. Hari ini saudara muslim kita di Makkah berwukuf kemarin di Arafah telah menyempurnakan ibadah ritual haji mereka. Semoga semua yang berangkat haji menjadi haji dan mabrur, dan semua orang yang berkhidmat menjaga keluarga orang yang ditinggalkan mendapatkan pahala haji yang sempurna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw